Kasus 3 action. Sama ya kalau saya mengajar tanpa buku teks. Loh, Bu ini unik kenapa? Gini loh Bu, tindak lanjut kegiatan supervisi tadi. Saya ditegur gara-gara mengajar tanpa buku teks dan pengawas hal itu. Ada sudah sumber belajar lain loh Bu. Sebenarnya itu sudah bagus. Pengawas tadi sebenarnya bilang apa saja sama Bu Uni? Pengawas bilang, oh Ibu ngajarnya nggak pakai buku teks? Lalu saya jawab, kalau saya mengajar pakai video, slide, dan gambar. Yang penting kan tetap mengacu pada kurikulum. Mungkin jawaban saya ini yang buat pengawas tadi tersinggung, Bu. Oh, jadi pengawasnya nggak setuju kalau Ibu mengajar menggunakan sumber lain selain buku teks. Meskipun Ibu mengajarnya sesuai dengan kurikulum. Iya, Bu. Padahal sudah menjelaskan. Saya menggunakan sumber belajar yang relevan agar siswa bisa lebih termotivasi lagi dalam belajar. Kalau Ibu bersedia, Ibu bisa kok ceritakan pada saya bagaimana proses belajar mengajar Ibu kemarin. Kemarin saya mengajar dengan menggunakan media akan bertanya. Dan dengan media tersebut akan membuat siswa-siswa lebih bersemangat mengikuti pelajaran saya. Itu sih menurut saya ya, Bu. Oh iya, terus mengapa Ibu menggunakan media-media tersebut? Kenapa bukan buku teks aja yang Ibu gunakan? Karena saya ingin memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri siswa. Memberikan pelajaran yang bermakna, sehingga siswa itu merasa senang mengikuti pelajaran saya. Bagus sekali itu, Bu Uni. Saya salut loh dengan Ibu. Tapi saya mau tanya nih, Bu Uni. Sebelum menggunakan media belajar seperti itu, apa Ibu pernah mengajar dengan menggunakan buku teks? Pernah kok, Bu. Terus, pada saat Ibu Uni menggunakan buku teks, bagaimana hasilnya? Misalnya respon siswa? Hasilnya memang tidak sebagus ketika saya menggunakan sumber lain, seperti media yang saya gunakan sekarang. Siswa saya pasif, mereka hanya catat saja. Kelihatan sekali loh Bu, kalau mereka bosan menggunakan buku. Oh,
Berarti Ibu menggunakan media pembelajaran seperti video-video dan lain-lain itu dengan harapan siswa-siswa Ibu itu bisa lebih gampang memahami pelajaran Ibu. Begitu ya, Bu? Betul sekali, Bu Ningsih. Apa yang Ibu bisa lakukan jika menurut Ibu Uni, pembelajaran dengan menggunakan sumber lain bisa lebih memotivasi siswa dalam mengikuti pelajaran Ibu? Saya akan tetap menggunakan media seperti yang saya gunakan sekarang, Bu. Karena saya pernah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Ibu seperti apa pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berusaha memenuhi semua kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Mulai dari minat siswa, kesiapan belajar siswa, sampai pada gaya belajar mereka. Jadi Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi itu sekarang? Betul, Bu Ningsih. Kalau belajar siswa saya itu ada yang auditori. Mereka cepat memahami ketika mereka mendengarkan materi. Ada juga yang gaya belajarnya visual. Ketika mereka menggunakan indera penglihatan mereka. Dan ada juga yang kinestetik ketika mereka ikut melakukan kegiatan itu. Luar biasa loh Bu Uni. Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana Ibu menyesuaikan dengan gaya belajar siswa Ibu, kan? Tapi bagaimana dengan pengawas Ibu? Atau mungkin Bapak pengawas tadi masih asing dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang Ibu ungkapkan tadi? Bisa juga sih. Mungkin karena memang masih asing aja sama hal itu, Bu. Nah, kan? Sekarang apa yang akan Ibu lakukan untuk meluruskan masalah ini? Saya akan konsul dengan kepala sekolah untuk minta dijadwalkan ulang bertemu sama pengawas itu. Kemudian menjelaskan tentang alasan saya menggunakan yang saya terapkan kemarin. Mungkin ini hanya masalah kesalahpahaman saja, Bu Ningsih. Nah, itu ide bagus, Bu Uni. Saya sangat senang loh mendengar rencana Ibu mengatasi masalah Ibu dengan pengawas tadi. Terus, bagaimana dengan Bapak Kepala Sekolah, Bu Uni? Saya akan meyakinkan kepada kepala sekolah saya bahwa sumber belajar itu bukan hanya dari buku teks saja. Masih banyak sumber belajar lain, misalnya video, rekaman suara, gambar, dan lain. Belajar. Itu tindakan yang baik sekali, Bu. Terima kasih Bu Ningsih sudah mendengarkan masalah saya. Sama-sama, Bu Uni. Lain kali, jangan sungkan ya cerita lagi sama saya. Semoga sukses, Bu Uni. Terima kasih banyak, Ibu Ningsih. Ya, baik. Dalam percakapan proses coaching tadi, yang menjadi dalam kasus 3, yang menjadi coach yaitu Ibu Suwarningsih, yang menjadi coachnya yaitu Bu Niati, kemudian pengamat adalah saya sendiri, Triani Rahmawati. Komentar saya terhadap simulasi proses coaching ini, di mana di sini diterapkan
teknik model Tirta. Ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan ada tanggung jawabnya pada akhirnya nanti. Dalam kasus 3 yang telah disimulasikan, sudah tercakup keempat metode Tirta tadi, di mana tujuan sudah dapat terlihat pada awal percakapan, di mana guru yang bermasalah ingin membagi keresahannya kepada coachnya. Seperti beliau mengutarakan, gini loh Bu, saya kan baru dari ruangan kepala sekolah, tindak lanjut kegiatan supervisi tadi. Saya ditegur gara-gara mengajar tanpa buku teks, dan pengawas keberatan dengan hal itu. Padahal saya sudah memanfaatkan sumber-sumber belajar lain loh Bu. Kemudian ada proses identifikasi yang dilakukan di dalamnya, di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan serta umpan balik yang dilakukan untuk menggali lebih dalam permasalahan yang dialami oleh coachnya. Contohnya, pengawas tadi sebenarnya bilang apa saja ke Bu Uni. Nah, di sini terlihat coach menggali permasalahan yang dialami oleh Bu Uni tadi. Kemudian pada proses rencana aksi, ada beberapa aksi yang akan dilakukan oleh guru tersebut yang digali oleh coach melalui pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik juga. Di mana ternyata sang guru tersebut menggunakan berbagai media pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana terjadi adanya kesalahpahaman atau miskomunikasi antara beliau bersama kepala sekolah dan pengawasnya. Nah, cukup panjang tadi, ada pertanyaan serta umpan balik, mengidentifikasi, kemudian merencanakan aksi. Nah, kemudian pada tanggung jawabnya terlihat pada percakapan bahwa guru tersebut akan mensosialisasikan apa ilmu yang dia miliki untuk diketahui oleh kepala sekolah dan pengawasnya. Nah, di sini coach juga telah membuka pemikiran guru tersebut sehingga kedepannya nanti tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Mungkin demikian yang saya tangkap dari percakapan ini yang terkait dengan teknik model Tirta tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.